Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Terutama buat kalian kaum rebahan yang selalu nongkrong depan HP. Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Zhu Tianji. Alangkah baiknya sebelum kalian nonton video ini, tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Lin Fei yang sudah mendapatkan harta yang dia inginkan. Lin Fei langsung membuka kotak tempat harta itu. Saat dibuka, kotak itu mengeluarkan cahaya dari dalamnya. Lin Fei langsung mengambil harta itu yang bernama piringan kosmik dan merupakan senjata yang bisa membalikan waktu. Lin Fei berencana akan menggunakan piringan kosmik itu untuk kembali ke masa saat tubuh yang dia gunakan sekarang sebelum mempelajari teknik 10.000 pedang. Akan tetapi saat Lin Fei memeriksa piringan kosmiknya, senjata itu langsung hancur berkeping-keping, yang membuat Lin Fei sangat kaget dan tidak percaya. Lin Fei juga sempat menggali kembali tanah tempat terkuburnya kotak itu, karena dia berpikiran kalau benda yang asli ada di bagian bawah kotak itu. Tapi semua itu hanya imajinasinya saja yang membuat Lin Fei menjadi putus asa. Saat Lin Fei berjalan keluar gua, dia tidak sengaja menendang kotak piringan itu, dan keluarlah batangan emas murni Taiji. Akan tetapi emas murni Taiji tidak sebanding dengan piringan kosmik, jadi dia meninggalkan emas murni itu. Namun saat beberapa langkah dia berjalan, dia kembali dan mengambil batangan emas murni Taiji itu. Setelah itu cerita kembali ke masa lalu saat tubuh baru Lin Fei menemukan buku teknik 10.000 pedang. Saat Lin Fei menemukannya, dia langsung membuangnya. Tapi buku itu ditangkap oleh seniornya yang bernama Lin Bahu. Lin Bahu mengatakan kalau buku itu masih bisa digunakan. Tapi Lin Fei mengatakan kalau teknik 10.000 pedang itu tidak berguna, dan jika disimpan akan merugikan orang lain. Lin Fei juga memberitahu Lin Bahu kalau gurunya juga mengatakan jika teknik itu tidak berguna. Lin Bahu kemudian menjelaskan kalau teknik ini perlu diubah menjadi 10.000 jenis pedang agar dapat memadatkan benih pedang dari esensi ilahi. Kemudian Lin Bahu mengatakan kalau kemarin dia berdebat dengan seorang praktisi tubuh dan kekuatan tubuhnya sebanding dengan senjata. Dari situ Lin Fei mendapatkan inspirasi untuk melaksanakan teori itu. Dia berencana untuk mengubah tubuhnya menjadi senjata. Namun Lin Fei masih memikirkan efek samping jika dia gagal melakukannya. Mungkin dia bisa mati. Lin Fei lalu teringat pada masa lalu di kehidupan sebelumnya, saat salah satu temannya meninggal. Setelah mengingat masa lalunya, Lin Fei kemudian teringat dengan kata-kata dari gurunya, yang mengatakan kalau satu-satunya cara yang terbaik adalah cara yang beresiko. Karena Lin Fei tidak mau menyesal lagi di kehidupannya yang sekarang, jadi dia langsung mengeluarkan teknik Buddha surgawinya untuk menempa tubuhnya menjadi senjata dengan menggunakan emas murni Taiji. Lin Fei lalu menyerap emas murni Taiji itu ke dalam tubuhnya. Emas murni Taiji itu langsung masuk dan bergerak tak teratur di dalam tubuh Lin Fei. Karena energi bawaan emas murni Taiji tidak stabil, Lin Fei mengimbanginya dengan menggunakan energinya sendiri.
Akan tetapi cara itu juga tidak berhasil sehingga Lin Fei mulai panik. Karena tidak bisa mengendalikan energi bawaan dari emas murni Taiyi, Lin Fei lalu mengambil pedang dan mengubahnya menjadi energi yang kemudian dia serap ke dalam tubuhnya. Setelah itu Lin Fei menemukan cara untuk mengendalikan energi emas bawaan murni Taiyi itu. Dengan cara menyerap energi bawaan emas murni Taiyi itu, sehingga energi sejatinya lebih besar dari energi bawaan emas murni. Sampai dia pun berhasil dan langsung mencapai tahap awal ranah Yuan. Setelah itu Lin Fei kembali dan mengumpulkan kepingan-piringan kosmik yang hancur. Di sisi lain terlihat Li Qingshan yang sedang berada di tebing paruh elang untuk memperbaiki segel Kaisar Iblis. Sementara itu Song Tianxing menanyakan kabar dari puncak paruh elang kepada seniornya. Seniornya mengatakan seharusnya dia akan segera kembali. Tak lama kemudian datang Li Qingshan dari tebing paruh elang. Song Tianxing yang melihat Li Qingshan kembali lalu menghampirinya dan menanyakan keberadaan Lin Fei. Akan tetapi Li Qingshan tidak menanggapinya dengan serius dan mengatakan kalau Lin Fei sudah mati. Song Tianxing tidak mau menyerah dan terus menanyai Li Qingshan tentang keberadaan dari Lin Fei, sehingga membuat Li Qingshan menjadi kesal. Pada saat Li Qingshan akan menyerang Song Tianxing, lalu datang Lin Fei yang menyelamatkannya. Lin Fei lalu membantu Song Tianxing untuk berdiri. Li Qingshan yang tidak terima karena diserang oleh Lin Fei mencegahnya untuk pergi. Song Tianxing lalu memperingatkan Li Qingshan agar tidak keterlaluan. Tapi Li Qingshan tidak menghiraukannya dan langsung menyerang Song Tianxing. Untungnya dia kembali diselamatkan oleh Lin Fei. Li Qingshan lalu menuduh Lin Fei yang telah menyabotase segel Kaisar Iblis karena dia dihukum oleh sekte. Lin Fei lalu menyuruh Song Tianxing untuk pergi. Setelah itu dia mengatakan kalau Li Qingshan telah menggunakan segel Kaisar Iblis untuk berlatih teknik pedang iblis, sehingga membuat segelnya menjadi longgar. Li Qingshan yang tidak bisa menyangkalnya langsung menyerang Lin Fei. Lin Fei lalu menahan serangan itu. Karena serangan Li Qingshan menggunakan energi Kaisar Iblis, Lin Fei langsung terpental ke belakang. Li Qingshan lalu kembali menyerang Lin Fei. Begitu juga dengan Lin Fei yang langsung menahan serangan itu. Di sela-sela serangan itu, Lin Fei bisa menyerang balik dan mengenai dantian dari Li Qingshan. Setelah menahan serangan itu, Lin Fei langsung duduk. Dia lalu memprovokasi Li Qingshan dengan mengatakan kalau kau akan mati sebelum aku. Pada saat Li Qingshan akan menyerang, lalu datang Ling Guan yang langsung menghentikannya. Wang Lingguan lalu mengatakan kalau dia datang atas perintah ketua sekte untuk membawa Lin Fei ke puncak Baijian. Li Qingshan lalu menggunakan telepati untuk berbicara kepada Lin Fei dan mengatakan kalau dia akan membunuhnya dalam waktu sebulan. Song Tianxing lalu membantu Lin Fei untuk berdiri. Saat berada di puncak Weijian, ketua sekte memuji Lin Fei karena telah melakukan tugas dengan baik. Setelah itu, ketua sekte memberikan emas murni pola awan yang telah dia dapatkan kepada Lin Fei. Lin Fei juga akan dibuatkan pedang oleh puncak pedang tajam. Lin Fei terlihat sangat senang karena mendapatkan emas murni pola awan, dan dia langsung buru-buru pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Lin Fei langsung melakukan penyerapan energi emas murni pola awan yang diberikan ketua sekte. Di sisi lain, Li Qingshan sedang berkultivasi.
Akan tetapi dia gagal menerobos karena dantiannya dirusak oleh Lin Fei. Dan setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Nah, segitu dulu alur cerita Zhu Tianji episode kali ini ya sob. Jika kalian suka, admin akan dengan senang hati untuk melanjutkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.